Bapa, Kau lihat setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka duduk berada. Engkau yang menampung setiap air mata, di tangan-Mu ada kirban. Kami tahu Engkau Tuhan yang selalu mendampingi dengan setia, menemani setiap kami di berbagai musim. Reputasi-Mu tak terbantahkan, Immanuel, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Oleh karena itu Bapa, berbicaralah, bila benih firman disampaikan, menguatkan, mengubahkan, terlebih mengubah paradigma dan mentransformasi hati kami. Sehingga kami boleh melewati berbagai hal dengan perspektif yang baru, dengan cara dan pikiran perasaan Kristus. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, katakan sama-sama, amin, haleluya. Berikan lebih meriah buat Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom, Jemaat Aruna 2. Dan izinkan saya menyapa setiap saudara dalam live streaming juga. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan Yesus dan terima kasih Pastor Uung dan Ibu yang memberi waktu dan kesempatan. Hari ini saya rindu untuk share sesuatu dalam kehidupan kita semua. Nah Bapak Ibu, pergumulan yang berat ketika menimpa sebuah keluarga seringkali membuat disunity atau mungkin perpecahan. Mengapa? Karena seorang manusia punya kecenderungan ketika ada tekanan yang berat, maka bukan hanya panik, tetapi juga emosi meningkat, dan seringkali mencari kambing hitam siapa sumber kesalahan. Tapi hari ini sebagai murid Kristus, mari kita belajar, kita kenakan pikiran perasaan Kristus seperti Filipi 2 ayat ke-5. Waktu Tuhan izinkan Anda dan saya mungkin melewati padang gurun terpanas, kita akan melihat dan belajar dari perspektif mata Tuhan. Supaya pergumulan yang berat justru membuat kita bersatu di tengah gereja dan keluarga Kristen. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya akan beri judul pesan firman-Nya siang hari ini, padang gurun terpanas menghasilkan buah termanis. Nah Bapak Ibu, salah satu buah termanis di dunia bukanlah durian ya. Pak Ung senang musangking ya, blackthorn, tetapi adalah korma. Karena kenapa dalam 100 gram durian ada 30 gram gula, dalam 100 gram korma ada 70 gram gula. Tahun 2023 ketika Tuhan izinkan saya membawa rombongan hamba-hamba Tuhan ke Holy Land, kami terjebak kebakaran semak belukar di daerah Jericho, dataran terpanas dan terendah di wilayah Israel. Nah saat itu kami terjebak dan sulit kemana-mana sampai ada tim evakuasi juga karena begitu panasnya suhu yang ada. Tetapi saudara di daerah yang terpanas dan mungkin terkering di daerah Israel, justru di sana dihasilkan kualitas buah korma terbaik yaitu mejul, buah korma mejul saudara. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan, Tuhan saja sanggup berkreasi. Lewat tanah terkering terpanas justru dihasilkan buah termanis. Terlebih dalam hidup Anda dan saya. Amin. Waktu Anda dan saya mungkin diizinkan melewati masa-masa tersulit. Padang gurun tersulit, padang gurun terpanas. Tuhan bisa menghasilkan buah termanis lewat situasi itu. Mari kita belajar saudara. Pertanyaannya mungkin kita bertanya, Pak Henry mengapa harus lewat padang gurun? Situasi yang sulit baru kita bisa berbuah. Kita menghasilkan buah termanis. Nah mari kita lihat. Kata padang gurun dari bahasa aslinya menggunakan kata midbar. Katakan sama-sama dengan saya midbar. 1, 2, 3. Midbar. Tempat yang tidak enak. Tempat yang sulit. Tempat yang panas. Dan bagi daging kita. Waktu kita mengalami proses kesulitan. Itu gak enak. Mungkin masa-masa rasanya kita gak betah melewati situasi seperti itu. Tapi jangan berhenti di sana. Karena dari sisi mata Tuhan, dari balik kata midbar ada akar kata yang lebih dalam yaitu dabar. Boleh katakan sama-sama dengan saya dabar. 1, 2, 3. Dabar. Dabar artinya Tuhan berbicara. Dabar artinya Tuhan berfirman. Jadi di dalam pergumulan hidup kita yang terberat, sebenarnya dari perspektif Tuhan, justru itu masa-masa yang sangat penting. Karena kita akan belajar, bisa mendengar firman-Nya. Kita bisa mendengar Dia berbicara. Yang sepakat katakan amin. Oleh karena itu jangan heran.
Di tengah situasi tersulit dalam kehidupan Rasul Paulus, kalau Anda lihat dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Paulus adalah salah satu rasul yang paling banyak mengalami kesulitan. Sampai tercatat di sana, boleh kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Mari lihat. Paulus menghadapi banyak kesulitan. Memang arti nama Paulus adalah small, orangnya tubuhnya kecil. Tapi hidupnya unstoppable, tak terhentikan, terus berbuah. Terus berdampak, terus bertumbuh. Kenapa saudara? Mari kita perhatikan. Justru Paulus di saat masa tersulit salah satu di penjara. Dia diizinkan berjumpa dengan namanya Onesimus. Boleh katakan sama-sama dengan saya Onesimus. 1, 2, 3. Onesimus. Onesimus seorang budak kedapatan pencuri. Hidupnya useless, tidak berguna. Waktu dia berjumpa dengan Paulus, maka hidup Onesimus berubah. Dari useless menjadi useful. Karena arti nama Onesimus adalah useful, sebenarnya berguna. Kenapa saudara? Karena justru di tengah kesulitan masa-masa terkering hidup Paulus. Dia terkoneksi begitu dalam dengan Kristus Yesus. Sehingga dengan siapapun dia berelasi. Dia membawakan damai sejahtera. Membawa atmosfer unity. Bahkan terlebih hidup Onesimus berubah. Dari pencuri menjadi penginjil. Nah kita akan belajar saudara. Mungkin ada di antara saudara hari-hari ini sedang mengalami masa-masa seperti Paulus. Masa-masa padang gurun terpanas. Kita lihat pikiran perasaan Kristus waktu kita diizinkan ada di sana. Sebenarnya apa sih yang sedang Tuhan kejar melalui padang gurun yang Dia izinkan untuk murid-muridnya lewati. Ada 3 hal. Yang pertama saudara, ketika Anda dan saya ada di padang gurun terpanas, Tuhan mengejar 3 hal. Yang pertama dia akan kejar emptiness. Katakan sama-sama dengan saya emptiness. 1, 2, 3. Emptiness. Sebuah fase hidup kita tanda kutip dikosongkan. Yang kedua yang akan Tuhan kejar adalah humbleness. Katakan sama-sama dengan saya humbleness. 1, 2, 3. Humbleness. Yaitu kerendahan hati. Dan yang terakhir yang ketiga, Tuhan akan kejar kindness. Katakan sama-sama kindness. 1, 2, 3. Kindness, yaitu kebaikan. Nah mari kita bahas satu persatu dan kita lihat value-value kerajaan Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Emptiness. Apakah emptiness Bapak Ibu? Sebuah proses di mana kita kehilangan kendali. Kita kehilangan kontrol atas hidup kita karena kita dengan sadar menyerahkan otoritas itu ke tangan Kristus. Amin. Dan itu enggak mudah. Karena untuk menyerahkan kendali kemudi hidup di tangan Kristus enggak mudah. Tuhan seringkali membantu lewat proses yang sulit. Peremukan. Sehingga di masa-masa keadaan yang tersulit, seringkali kita menjadi hilang rasa bisa. Hilang rasa sanggup. Hilang rasa mampu. Hilang rasa bangga. Sampai kita total hanya bisa bergantung. Kristus engkau segala-galanya. Perhatikan saudara, Tuhan membenci ketika murid-muridnya bergantung kepada kepastian yang dunia berikan. Karena sumber kepastian bagi seorang murid Kristus adalah pribadi Kristus. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Oleh karena itu saudara, sama seperti yang namanya Paulus. Paulus mengalami proses emptiness dikosongkan. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Paulus berkata apa? Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Nah Bapak Ibu, tahun 1994 itu masa kejatuhan dalam hidup saya. Ketika wisuda dalam sebuah perguruan tinggi, ya saya di sana hadir menjadi seorang wisudawan, ya Ibu Nana waktu itu masih pacar hadir juga, Papa Mama hadir juga, ya senangnya dihadiri wisuda saya dengan orang tua dan
pacar saudara. Nah tiba-tiba perguruan tinggi itu mengumumkan ada sejarah dalam perguruan tinggi ini. Karena setiap lulusan tercepat akan dapat piala penghargaan. Lulusan termuda dapat piala penghargaan. Lulusan tertinggi nilainya dapat piala penghargaan. Dikatakan baru kali ini tiga-tiganya itu ada pada satu orang. Jadi waktu saya melihat siapa kira-kira di antara kami yang wisudawan yang menyandang langsung 3 predikat itu. Semua orang mulai melirik satu dengan yang lain. Izin bicara, saya sampaikan ini untuk konteks daripada poin ini saudara. Ternyata nama saya disebut saudara. Saat itu awalnya rasa syukur, berubah di rasa bangga. Berubah lagi seketika rasa sombong. Saya bangga dengan otak ini, saya akan datang ke Jakarta. Saya akan meraih mimpi dan karir dengan 3 predikat yang saya dapat ini. Lulusan tercepat, termuda dan terbesar. Selesai wartawan mulai mendatangi dan akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Pendek cerita, setelah menikah saya punya anak. Tiba-tiba apa yang merupakan kebanggaan bagi saya menjadi monster dalam hidup saya. Saya mengalami depresi berat, psikosomatis berat sampai saya takut dengan pikiran saya. Saya dirawat oleh psikiater 6 bulan dan saya makan obat-obatan. Dan tidak ada lagi yang saya inginkan satu selain pada saya ingin mati saudara. Karena saya nggak kuat dengan pikiran ini. Waktu saya mengalami emptiness dikosongkan. Di situ saya menjerit. Tuhan Yesus, kalau dulu saya mendengar Engkau kata orang. Sekarang nampakkan dirimu sendiri. Aku butuh Engkau, aku butuh Engkau. Nah saudara, Paulus pun pernah mengalami itu. Dan waktu saya mengalami itu justru di titik itulah Tuhan mulai memulihkan. Hidup saya di-zerokan, di-nolkan. Kalau saudara tidak mengalami emptiness lebih dulu, maka saudara tidak akan mengalami fullness of Christ. Kepenuhan Kristus akan turun ketika Anda melewati fase emptiness. Kalau Anda datang dari rumahmu membawa sebuah ember penuh dengan air sumur di rumahmu. Dan waktu Anda datang ke tempat ini misalnya ada mata air yang berbuah-buah di tempat ini. Dan Anda menginginkannya. Anda nggak bisa menerimanya sebelum Anda mengosongkan air yang lama. Yesus belum bisa bekerja dalam kehidupan saya ketika saya masih penuh dengan yang namanya aku ini. Oleh karena itu di mata Tuhan waktu Anda diizinkan mengalami peremukan atau mungkin dihancurkan. Bukan untuk membuat Anda habis tergeletak. Tapi karena Tuhan ingin mengisi hidupmu dengan hadiratnya. Mengisi kehidupanmu dengan kasih-Nya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, proses kedua adalah dia akan mengejar humbleness, kerendahan hati. Apakah humbleness Bapak Ibu? Seringkali kita terjebak sebagai gereja bicara humble adalah dari hanya packaging saja. Contoh, wah Pak Hendri ini murah senyum ya, mukanya sedikit baby face ya. Semua orang disalamin, wah rendah hati. Saudara, manusia hanya bisa mengukur kerendahan hati dari sosok itu saja. Oh iya rendah hati, kenapa? Waktu itu saya datang gak punya tempat duduk. Pak Hendy bisa berdiri ngasih tempat duduknya. Nah saudara, manusianya menilai sebatas itu. Tapi Yesus akan menilai humbleness, kerendahan hati. Jauh menembus rohmu, jauh menembus hatimu. Karena kerendahan hati di mata Kristus adalah terjadi proses perpindahan pusat hidup Anda. Bukan lagi dirimu, tapi Kristus. Bukan lagi karirmu, tetapi tujuan Kristus. Bukan lagi kehendakmu, tapi kehendak Kristus. Bukan lagi kesenanganmu, tapi kesenangan Kristus. Yang sepakat katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama seperti Paulus. Paulus setelah mengalami proses emptiness, dia mengalami proses selanjutnya pembentukan hati, humbleness. Sampai dia berkata dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi. Itulah kerendahan hati. Saudara, yang tadi saya sebut adalah packaging. Buah kerendahan hati perlu dicicipi oleh orang di luar lewat packaging tadi. Tahu etika, murah senyum, tapi di mata Kristus. Kerendahan hati sejati adalah ketika Anda berkata hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalamku. Yang mengerti katakan amin. Terjadi perpindahan pusat kehidupan kita. Saya minta kunci apa? Saya ingin share tentang almarhum Bapak rohani kita Pak David Sakra. Tahun 80-an setelah dia menjadi pengusaha yang sukses.
Akhirnya dia masuk dalam penjara. Di penjara itulah dia mengalami emptiness, dikosongkan dari seorang yang mewah, seorang yang berhasil. Di penjara yang mengambil dikosongkan. Proses berjalan dia berjumpa dengan Tuhan. Tapi Tuhan membentuk hatinya, mengejar hatinya sebelum Tuhan pakai. Harus memiliki sebuah value selanjutnya, humbleness, kerendahan hati. Pendek cerita, ada blessing dan berkat. Ada orang yang membiayai dia setelah mungkin keluar penjara. Membuka showroom baru dengan modal yang sangat fantastis di tahun itu. Secara hati dia bisa berkata, terima kasih Tuhan, Tuhan baik, ini mujizat. Dengan 5 orang anak, 1 istri yang ditelantarkan waktu di penjara. Mungkin kesempatan dia bisa artinya menabur hal yang baik bagi keluarganya. Tapi waktu dia akan ambil, tiba-tiba Roh Kudus berkata, no, enggak, kamu harus jadi hambaku. Dia belum punya gereja seperti ini, belum ada. Dia belum punya jaminan. Sesuatu yang pasti harus dia tinggalkan. Untuk sesuatu yang enggak pasti jadi hamba Tuhan saat itu. Tapi yang luar biasa Bapak rohani kita, dia memilih taat. Sehingga jangan heran seperti Paulus berkata dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 22-24. Aku adalah tawanan roh. Itulah kerendahan hati. Waktu kita menjadikan diri kita tawanan Roh Kudus. Kita enggak bangga dengan gelar dan prestasi. Kita hanya tawanan Roh Kudus. Setiap hari tawanan Roh Kudus. Aku enggak tahu harus kemana selain daripada apa yang dikatakan oleh roh. Walaupun penjara sengsara yang menanti aku. Paulus hanya taat. Itulah Bapak rohani kita. Dan dia meninggalkan opportunity, kesempatan yang diberi. Dia ambil apa yang Roh Kudus minta. Humbleness. Ketika dia berkata, hidupku bukan aku lagi. Dari situ kita dengar. Kita sering menyanyikan lagu-lagu yang dikarangnya. Itulah humbleness. Lagu-lagu itu adalah buah dari kerendahan hati. Proses yang dialami almarhum Bapak rohani kita. Lanjut saudara. Tuhan bukan hanya mengejar emptiness dalam kehidupan kita. Step berikutnya adalah humbleness. Tapi next selanjutnya kindness, kebaikan. Apakah kindness? Kindness is a language of heaven. Bahasa surga. Izin, dunia gak kenal, gak ngerti bahasa roh. Bahkan ketika kita banyak berkata-kata soal teologi, dunia tidak paham. Tapi dunia, di rumah, keluargamu, tetanggamu, siapapun akan mengerti bahasa Kristus, bahasa surga lewat kindness, kebaikan yang kau bagikan. Pertanyaannya, kebaikan seperti apa? Karena semua orang apapun agama dan rasnya memiliki kindness, kebaikan. Ditaruh rasa empati dan simpati, belas kasihan. Setiap orang memiliki rasa iba dan baik. Nah, kindness di sini, kindness seperti apa? Inilah kindness yang dihasilkan menjadi sebuah namanya buah roh. Akibat Roh Kudus yang berperkara dalam kehidupan Paulus. Anda lihat Paulus, siapakah Paulus? Paulus berkata, aku adalah orang yang paling ganas. Aku adalah orang yang paling hina, paling berdosa. Karena aku adalah orang yang membunuh orang-orang Kristen. Tapi dia merasakan kindness, kebaikan yang diterima dari Kristus Yesus. Tuhan bagaimana mengangkat dia menjadi anaknya. Tuhan mengangkat Paulus menjadi utusan hambanya. Kindness yang dia cicipi, yang dia rasakan dari pribadi Kristus. Itulah kindness yang dia bagikan kepada Onesimus. Sehingga Onesimus mencicipi buah roh dari kehidupan Paulus. Dan apa dampaknya? Onesimus berubah, bukan karena kebaikan Paulus, tapi karena kebaikan yang dia terima dari Kristus. Paham saudara? Sangat jauh berbeda. Akhirnya Onesimus dari pencuri jadi penginjil. Boleh kita lihat satu ayat terakhir, Filemon 1 ayat 10. Mengajukan permintaan kepadamu, Filemon, mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Lihat saudara, bedanya kindness yang dari manusia. Kita berbuat baik pada seseorang karena potensi orang itu. Orang itu punya potensi. Oh iya dulu dia baik loh, waktu saya sakit dia kunjungi. Waktu saya ulang tahun dia kasih selamat ulang tahun. Oh saudara pasti lebih baik.
Betul? Tapi kalau orang itu punya potensi menyelakakan kita, ngomongin kita, jutek sama kita, saudara, kindness kita akan terbatas. Onesimus menerima kebaikan sewajarnya, dia pencuri, akhirnya mungkin dia digebugin, dia masuk penjara. Tapi Paulus mengapa? Dihasilkan sebuah buah yang tidak dimiliki oleh orang-orang dunia, hanya buah yang datang dari surga. Itu buah Roh Kudus, kindness. Karena dia pernah mencicipi kebaikan Kristus. Bagaimana Kristus memberi kesempatan, menolong dia, mengangkat dia. Dan dia bagikan, waktu dia melihat Onesimus, yang harusnya dianggap pencuri, dianggap anak. Diberi kesempatan dan dia berubah. Saya akhiri. Ketika saya akhirnya masih dalam perawatan, makan obat psikiater, saya bersama istri memutuskan di seorang full time. Dari Tasikmalaya, saya berangkat ke kota Bandung. Karena dulu waktu saya mahasiswa, saya pemain keyboard di Paramount, mendampingi Pak David. Jadi saya datang kepada bapak saya ngomong sama Pak David Bulelen, Pak Bu, saya menjadi full time. Tapi saya harus jujur mengakui sampai detik hari ini, saya masih makan obat dari dokter psikiater di salah satu jalan di kota Bandung. Saya nggak bisa lepas dari obat ini. Kadang saya berjuang 1 detik pun saya nggak tidur. Saya dalam keadaan anxiety, psikosomatis berat. Tapi saya mau jadi pelayan Tuhan. Pak David, Ibu, jangan suruh saya apa-apa ya. Saya hanya bisa izinkan tinggal di gereja, beres-beres kursi, itu cukup buat saya. Pendek cerita, ketika saya masih bergumul dalam bulan pertama full time, 2 bulan pertama full time, saya masih bergumul, menggigil sendirian di kamar. Tiba-tiba sekretaris Pak David namanya Guntoro, dia telepon saya. Pak Hendri, Pak David suruh Bapak minggu ini mimpin perjamuan di Tasikmalaya. Saya kaget, Gun, saya masih loh sekarang seperti orang sakau gitu ya. Saya bukan orang yang layak, Gun. Apa Pak David lupa bahwa saya pernah ngomong, saya masih makan obat penanganan dari psikiater, dokter jiwa. Enggak, Pak David ingat kok. Pak David suruh Bapak. Saya sebut nama-nama hamba Tuhan di kota Bandung. Kan Gun, ada A, ada B, ada C, ada D. Mereka layak, kenapa enggak mereka? Kenapa harus saya? Enggak, Pak Henry, Pak David suruh Bapak. Gun, tolonglah, saya enggak layak. Saya enggak layak menginjakkan kaki, pegang mimpin perjamuan. Saya bukan orang yang pantas. Tapi Guntoro, kalimat itu membuat saya hancur hati saya. Sebuah statement yang Guntoro katakan, Pak Hendri, Pak David percaya sama Bapak. Saat dia ngomong begitu saya nangis, saya masuk ke kamar, saya katakan, Ma, Pak David percaya Papa loh. Padahal Papa begini, detik hari itu juga saya ambil obat-obat yang mahal tadi psikiater. Yang membuat terikat saya saudara. Dan akhirnya detik hari itu juga saya buang ke tempat sampah. Sampai hari ini saudara. Sampai hari saya terlepas. Saya tidak pernah lupa kindness yang diberikan oleh almarhum Pak David. Mengapa Pak David bisa lakukan ini? Karena Pak David pun mengalami kindness kebaikan. Dia mantan narapidana. Tapi dia menerima kindness yang diberikan oleh seorang Niko Nyoto Raharjo. Mengizinkan Pak David untuk memegang kopernya. Mengizinkan Pak David mengendarai mobilnya, mendampingi, memain keyboard. Kindness itu terus bergulir. Dari yang salib Kristus kepada Paulus. Paulus Onesimus. Dari zaman ke zaman. Dan kindness itu ada di tengah-tengah kita. Pergumulan yang berat. Membuat kita mengalami emptiness, humbleness, dan kindness. Dan saya harus sampaikan. Ada banyak anak-anak di rumah kita. Suami, istri, saudara. Mereka merindukan mencicipi kindness, kebaikan yang datang dari surga. Yang hanya bisa dialirkan oleh gereja Tuhan di tempat ini. Ketika Anda sudah mengalami emptiness, humbleness. Hari ini apapun keadaanmu di tengah pergumulan. Ingat, pikiran perasaan Kristus bagi Anda. Bukan untuk membuat Anda hancur. Tapi justru untuk memakai setiap Anda. Memberikan the language of heaven, bahasa surga. Bagi rumah tanggamu. Bagi tempat pekerjaanmu. Bagi karyawanmu. Tetaplah semangat saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tetap setia bagi engkau. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kekuatan penghiburan, penyertaan, pewahyuan, kebenaran yang disampaikan akan memampukanmu melewati berbagai musim hidupmu. Sertai kami Roh Kudus.
sertai kami. Haleluya. Amin.